Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang lembaga zakat dan wakaf. Kelompok kami terdiri dari Yusdanu Anugrah, Ananda Yoga Risnanda, Anggito Bimo Prasetyo, dan Salsabila Putri Utami. Ya, di sini akan dibacakan oleh Anggito Bimo Prasetyo. Monggo. Pertama ada definisi zakat dan wakaf. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada regulasi dan fatwa zakat dan wakaf. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat. Yang keempat ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang. Fatwa tentang amil zakat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan. B. Bahwa dalam pengelolaan zakat banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya. Sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya. C. Bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya. D. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman. Dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan saat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kedua, hadis Rasulullah SAW antara lain Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda dan beritahukan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka akan dan dikembalikan kepada orang-orang kafir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, kaidah fikih.
Hukum sarana dalam mengikuti hukum capaian yang akan dituju memperhatikan yang pertama, pendapat Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qorib Syarah Bajuri 1 yang menjelaskan tentang definisi amil sebagai berikut. Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam, pemimpin negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Yang kedua, pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 168 mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut. Fatwa tentang amil zakat 4 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat dan diberi bagian dari bagian amil, yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi, dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari amil zakat, tegasnya mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya. Poin ketiga, pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011. Menetapkan fatwa tentang amil zakat. Pertama, ketentuan hukum. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau B. Seorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Poin kedua, amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, beraga Islam, mukallaf berakal dan balik. C. Amanah. D. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Poin ketiga, amil zakat memiliki tugas. A. Penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. B. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta pemeliharaan serta pengamanan harta zakat. Dan C. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. Poin 4. Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah, ulil amr. Dalam hal biaya operasional tidak biaya oleh pemerintah atau disediakan pemerintah tapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. Monggo dilanjut. Yang selanjutnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Poin ke-6, kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Poin ke-7, amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Poin ke-8, amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki
dalam kaitan tugasnya sebagai amil. Poin ke-9, amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat. Kedua, ketentuan penutup. Poin pertama, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Poin kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Slide selanjutnya. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang, 1. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui antara lain adalah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Kedua, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas atau keluasan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Yang ketiga, bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Mengingat, poin pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surah Ali Imran. Poin kedua, hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amal perbuatannya kecuali dari 3 hal, yaitu kecuali dari sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Daud. Memperhatikan pertama, pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2002. Antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan atau pengembangan definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat dari Ibnu Umar atau lihat konsideran mengingat adilah nomor 4 dan 3 di atas. Nomor 2, pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut, yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut atau menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan atau hasilnya pada sesuatu yang mubah atau tidak haram yang ada. Memutuskan menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Poin pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Poin kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Poin ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Poin keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Poin kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
Kedua, fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.